Terima kasih masih di Sido Sore. Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim hari ini membacakan pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan 18 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pledoi atau nota pembelaan dibacakan satu persatu oleh Nadiem Makarim secara pribadi serta tim advokat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun anggaran 2020 hingga 2022. Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara, pidana denda 1 miliar, subsidiar 190 hari penjara serta uang pengganti 5,67 triliun subsidiar 9 tahun penjara. Dalam kasus ini Nadiem Makarim didakwa merugikan negara 2,18 triliun rupiah. Keadilan yang bersifat hakim yang terhormat dari persidangan selama berbulan-bulan terungkap jelas. Suasana haru tercipta di depan ruang sidang jelang pembacaan nota pembelaan Nadiem Makarim. Komunitas pengemudi ojek online kembali hadir untuk memberi dukungan kepada Nadiem. Pelukan hangat diberikan sejumlah anggota komunitas pengemudi ojek online yang datang ke Pengadilan Tipikor untuk memberi dukungan kepada Nadiem jelang sidang pledoinya. Mantan bos ojek online tersebut pun tak kuasa menahan rasa haru atas dukungan tersebut. Dirinya juga berbincang hangat dengan para pengemudi. Nadiem bahkan menegaskan sejak sidang dimulai dirinya tidak pernah merasa sendiri dengan adanya dukungan dari mereka. Orang yang pertama masih menjadi perintah cuma saya berdua, nggak ada lagi. Dan pemirsa, berikutnya kita bergabung melihat secara langsung ke Pengadilan Negeri Tipikor. Sudah ada kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Mari kita saksikan bersama-sama. Itu dalam dissenting opinionnya kasus IBAM kita melihat bahwa putusan yang dibuat, baik itu kasus IBAM maupun kasus dua terdakwa lainnya, banyak sekali copy paste putusan tanpa melihat pertimbangan-pertimbangan. Nah, harapan kami dalam keputusannya nanti kasus Nadiem, jangan lagi terjadi hal-hal seperti ini dan betul-betul berdasarkan fakta persidangan yang ada yang sudah kami uraikan dan bukan katanya, ada buktinya, ada orang yang ngomong, ada dokumen yang bicara, ada ahli yang menyampaikan keahliannya. Itulah namanya fakta persidangan. Itu sudah kami sampaikan semua dan semoga ini menjadi pertimbangan khusus buat majelis hakim dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Seperti itu. Terima kasih sudah menunggu sampai akhir persidangan. Ada satu hal yang penting di persidangan kali ini, bahwa kami mengikuti KUHAP yang baru, pasal 24, 244, yang menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan terbuktinya suatu dakwaan. Kita tunggu Pak Nadiem dulu. Tunggu Pak Nadiem. Tunggu. Ya. Pak Nadiem. Ya. Pak Nadiem sebentar. Saya terusin dulu sebentar ya. Jadi seringkali di dalam putusan hakim seperti yang disampaikan Pak Ari tadi, copy paste, tidak memperhatikan fakta persidangan. Oleh karena itu, dalam persidangan kali ini kami menampilkan fakta-fakta persidangan yang sekaligus dilakukan analisa hukumnya. Tadi beberapa kali kami men-challenge majelis hakim, apabila majelis hakim ragu, tidak memahami mengenai fakta persidangan, kami tunggu. Tapi ternyata tadi majelis hakim sudah mengerti. Nah, oleh karena itu, dengan model persidangan seperti ini, akan kelihatan secara jelas apabila keputusan majelis hakim tidak mendasarkan kepada fakta persidangan yang sudah diungkap secara jelas. Nah, ini berbeda dengan jaksa yang menyatakan bahwa fakta persidangan dianggap dibacakan. Oleh advokat, fakta persidangan disampaikan secara jelas dan kita uji, kita confirm ke majelis hakim. Dan ternyata majelis hakim tadi sudah mengerti.
Satu hal yang terpenting dalam perkara ini adalah aspek unsur kerugian negara tidak mungkin terjadi. Makanya ini adalah pemborosan anggaran negara yang sebenarnya. Sidang berlarut-larut lebih dari 5 bulan. Berapa energi yang dihasilkan? Berapa energi yang dibuang? Ya, pemborosan. Inilah sebenarnya kerugian negara terjadi. Kenapa? Dari awal jaksa punya surat pernyataan mutlak apabila terjadi kemahalan harga yang dibayar oleh pemerintah, maka vendor prinsipal wajib membayar selisih harganya. Dengan adanya surat pernyataan mutlak, sebagaimana juga sudah disampaikan oleh Ketua LKPP Pak Roni di pengadilan, tidak mungkin ada kerugian negara. Lalu kalau tidak mungkin ada kerugian negara, kenapa pengadilan ini dijalankan? Nah, inilah yang tadi kita sampaikan lagi kepada majelis hakim. Unsur utama di dalam tindak pidana korupsi adalah kerugian negara, adalah memulihkan kerugian negara. Lalu kenapa kalau memang terjadi kemahalan tidak ditagihkan kepada prinsipal? Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Yang kedua, buat apa narasi-narasi dari awal bahwa Pak Nadiem merencanakan Chromebook, ya, melalui grup WhatsApp, sebelum jadi menteri sudah membuat WhatsApp menteri, ada kerugian CDM mangkrak, kerugian 9 triliun. Apa? Untuk apa? Ya. Dan kemudian di persidangan terbukti tidak ada semua itu. Ya. WhatsApp menyatakan bahwa Chromebook berasal dari kajian teknis bottom up. Dan respon Pak Menteri adalah berdasarkan penilaian logis. Dari paparan tim teknis ada paket 1, 14 Chromebook 1 Windows. Ada paket 2, 15 Windows semua. Ada selisihnya hampir 50 juta satu paket. Lalu Menteri seperti apa kalau dia memilih yang mahal? Lalu bagaimana logika akal sehat yang dibangun oleh penegak hukum kepada pejabat penyelenggara negara? Apabila memilih yang murah dipertanyakan. Ya. Nah, sekali lagi, urusan korporasi yang di framing bahwa ada konflik kepentingan dengan Nadiem adalah kesesatan berpikir atau memang lack of knowledge, memang ketidakmampuan memahami persoalan. Buktinya saat ini Pak Nadiem setelah tidak jadi menteri, nggak balik tuh jadi direksi ya, PT GoTo. Kalau memang Pak Nadiem punya kewenangan, kemampuan mengendalikan PT GoTo, PT Akap, sudah balik lagi dia jadi direksi. Jadi narasi apa yang mau dibangun ini? Ya, narasi apa? Jadi tadi kita ingatkan majelis berkali-kali untuk memahami fakta yang kita sampaikan agar tidak diselewengkan, agar memiliki keberanian. Jangan sampai presiden sebagai eksekutif mengambil alih kekuasaan yudikatif karena keputusan hukum yang dikeluarkan oleh yudikatif, oleh pengadilan negeri tidak mencerminkan keadilan yang sebenarnya. Jadi, dan pengadilan ini dilihat oleh semua orang, direkam oleh semua orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kekuatan kepada majelis hakim yang mulia untuk tidak tersandera. Seperti kita ketahui, ada banyak yang ada pejabat
dari yudikatif yang ketangkep, di mana ada catatan-catatannya. Semoga majelis hakim ini termasuk orang-orang suci, ya, termasuk orang-orang yang masih punya hidayah, sehingga dia bisa berpikir secara jernih, secara akurat, ya, punya keberanian untuk memutus berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Tidak perlu takut untuk memberi putusan bebas, karena memang seharusnya bebas. Kerugian negara tidak ada, mens rea yang dibangun semuanya terbantahkan, niat jahat tidak ada, kesengajaan tidak ada. Ya. Kerugian negara tidak ada tadi, menguntungkan orang lain tidak ada. Oleh karena itu, untuk menghentikan kerugian yang lebih besar, biaya negara yang lebih besar, segera Nadiem harus dibebaskan dalam bulan ini. Insya Allah. Silakan. Ada masalah? Ya. Dari pihak Pak Nadiem, apakah mungkin dari kasus ini tuh ada juga kriminalisasi? Ya, tidak mungkin ada kerugian, bukan lagi nggak ada kerugian negara. Tidak mungkin ada kerugian negara, sehingga tidak mungkin ada korupsi. Nah, kalau orang tidak korupsi, ditersangkakan korupsi, namanya apa? Kriminalisasi. Nah, itu. Saya ngomong Pak. Oh, itu. Kriminalisasi katanya. Ya. Jelas ya, itu anak kecil juga tahu ya. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi? Cukup? Ya. Pak, berkaca dari kasus Ibam, Pak, seberapa yakin tim kuasa hukum dari Pak Nadiem klaim sore ini akan membebaskan Pak Nadiem dari Pak? Ya, ini bagus sekali ya. Jadi ini kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan. Tadi belum sampai secara utuh di persidangan kami sampaikan karena waktu. Jadi banyak yang berkembang bahwa dengan Ibam sudah dihukum, maka Nadiem harus dihukum juga karena didakwa bersama-sama. Begitu kan? Ini adalah pemikiran yang keliru, yang salah. Pertama, kasusnya Ibam belum inkrah, jadi belum bisa dijadikan patokan. Kasus Ibam itu masih ada upaya banding, kasasi dan sebagainya macamnya. Jadi belum bisa dijadikan patokan. Satu. Lalu yang kedua, banyak sekali fakta-fakta yang tidak muncul di persidangan Ibam. Ya, fakta-fakta yang tidak muncul di persidangan Ibam tapi muncul di persidangannya Nadiem. Seperti tadi kami jelaskan, misalnya contoh, kami hadirkan ahli auditor negara yaitu mantan ketua BPK yang membatalkan laporan hasil audit kerugian negara 2025 itu. Karena itu satu-satunya yang dijadikan dasar oleh jaksa untuk menentukan kerugian negara. Nah, sayangnya pada waktu kasus Ibam ini belum sempat dibahas. Nah, pada kesempatan kami dibahas secara detail. Hadir juga Profesor Romli dari hukum pidana. Lalu kami juga melakukan audit internasional yang kami sampaikan kepada majelis hakim. Lalu beberapa ahli yang tidak sempat diperiksa tapi kami sampaikan afidavitnya. Nah, semua dari kesaksian tersebut menjelaskan bahwa tidak ada kerugian keuangan negara. Justru negara diuntungkan dalam hal ini. Dan LHA 2025 dijadikan dasar oleh jaksa itu cacat hukum, cacat metodologis dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di situ juga dalam fakta persidangan di kesempatan kami terbukti bahwa ada namanya surat jaminan. Surat jaminan dari vendor, dari prinsipal, kalau kemahalan maka bisa LKPP menagih kepada mereka. Nah, ini surat jaminan ini diomongkan oleh LKPP tapi dihilangkan fakta ini di persidangan. Nah, ini sudah kami ungkapkan juga. Lalu ada lagi fakta dalam persidangan kami menghadirkan guru yang menjelaskan manfaat Chromebook dari Aceh sampai Papua. Ini dijelaskan secara utuh bahwa Chromebook itu terpakai. Nah, kebetulan di tempatnya Ibam belum sempat dihadirkan. Lalu kami juga menghadirkan saksi dari Google
Google hadir semua di sini persidangan. Rekan-rekan masih ingat waktu itu jaksa menolak, tapi hakim mengizinkan, akhirnya diperiksa dan menjelaskanlah bahwa tidak ada konflik kepentingan di sana. Sehingga Google betul-betul kaget, kok sampai begini, sampai bingung dia menjawabnya Google-nya. Jadi ini suatu hal yang aneh buat Google. Nah, hal-hal ini dan banyak lagi yang lainnya yang bisa kami ungkap di persidangan kami, tapi belum sempat diungkap di persidangannya IBAM. Sehingga harapan kami dengan sekarang hakim ngikutin sidang kita, insya Allah beliau menjadi mafhum. Mafhum bahasa Indonesianya apa? Mafhum. Menjadi paham bahwa oh begini ya kasusnya, belum sempat ketahuan waktu IBAM, sehingga berubah putusannya. Lalu ini akan dijadikan bahan untuk IBAM untuk melakukan banding, dan IBAM insya Allah bisa bebas di tingkat banding. Seperti itu ya. Lalu jangan juga dilupakan bahwa di kasus IBAM dengan kondisi yang sangat minimal begitu, sudah ada 2 dissenting opinion, 2 hakim yang dissenting. Artinya dengan tambahan lagi bukti-bukti lagi ini, insya Allah 5-5-nya juga membebaskan, insya Allah. Ya, oke. Ya, jadi mohon kawan-kawan media dan juga masyarakat Indonesia, karena ini sudah menjadi perhatian dunia internasional, kita kawal kasus ini, kita tegakkan hukum dan kita tegakkan keadilan. Insya Allah, amin. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengatakan satu hal. Tidak mungkin kebenaran bisa sampai terbuka seperti ini tanpa bantuan teman-teman yang ada di sini, tanpa bantuan media, tanpa bantuan masyarakat yang senantiasa membuka setiap fakta persidangan. Mungkin ini adalah kasus pertama di mana masyarakat punya akses ke barang bukti dan fakta persidangan sama seperti orang-orang yang hadir di sidang. Bahkan saya melihat berbagai macam analisa di sosial media oleh pakar-pakar yang hebat-hebat. Kira-kira ada belasan pakar pengadaan, ada pakar laptop, ada pakar audit, ada pakar hukum dan lain-lain yang semuanya melakukan analisa-analisa secara mandiri, ya. Dan saya sangat terharu melihat berbagai macam analisa dan opini yang sangat berbasis fakta dari masyarakat. Jadi pertama yang saya ingin ucapkan adalah terima kasih. Terima kasih kepada masyarakat Indonesia, terima kasih kepada media untuk benar-benar jangan sampai, karena mungkin saja ya, bisa saja ini senyap loh teman-teman. Bisa saja segala kejanggalan ini tidak terbuka, bisa itu terjadi. Tapi karena demokrasi, karena publik ingin menyimak dan menonton, jutaan masyarakat menonton setiap sidang, akhirnya terbuka semua faktanya. Dan akhirnya kita dalam situasi seperti ini di mana sekarang hakim harus memutuskan. Nah, mungkin kedua, satu hal yang ingin saya memberikan sedikit mungkin konklusi ya dari pledoi ini dan poin-poin yang terpenting. Yang pertama adalah saya ingin masyarakat menyadari betapa anehnya kasus ini. Kalau kasus ini dilihat dari perspektif saya sebagai tersangka, nggak akan masuk akal. Mau dilihat sampai dari angle apapun, mau dilihat dari perspektif apapun, tidak akan masuk akal. Tetapi kalau dilihat dari perspektif penzoliman, akan sangat masuk akal. Mulai dari awal waktu ada fitnah mengenai WhatsApp group, fitnah mengenai mangkrak, Chromebook tidak digunakan, semuanya itu bohong. Tidak ada sama sekali perbincangan itu dan tidak ada Chromebook bohong. Tapi kita bisa menyadari dari fitnah-fitnah tersebut sebenarnya arah konstruksi kasusnya di awal, ingat nggak teman-teman waktu selalu dibesar-besarkan 9 triliun. Teman-teman ingat di awal kasus ini. Tadinya mau dibuat kerugiannya 9 triliun karena total loss. Artinya semua laptopnya tidak bisa dimanfaatkan. Tapi karena ada data dan bukti tidak bisa digunakan total loss. Jadi terpaksa digeser ke kemahalan laptop.
Waktu kerugiannya dibuat kemahalan laptop, ada masalah kedua. Ternyata harga laptopnya dibeli di bawah harga pasar. Nggak ada kemahalannya. Jadi bagaimana caranya menciptakan kerugian? Ya harus dengan metode kreatif sekali, metode rekalkulasi. Inilah yang tadi dibicarakan oleh Pak Ari, cara memanipulasi angka kerugian sehingga ya pokoknya harus ada kerugian. Harus ada kerugian. Padahal udah jelas-jelas ini adalah pengadaan, salah satu pengadaan paling transparan. Teman-teman harus mengerti, kalau saya dinyatakan bersalah, apa itu artinya? Ada beberapa hal yang sangat penting. Kalau saya dinyatakan bersalah, artinya hakim menerima laporan audit kerugian BPKP. Artinya semua pengadaan laptop, semua pengadaan laptop oleh pemerintah di negeri ini akan dikenakan kerugian negara. Itu sudah pasti. Karena kalkulasi BPKP bukan kalkulasi spesifik mengenai Chromebook di saat itu, tidak. Dia membilang semua laptop itu kemahalan dengan kalkulasi itu. Artinya kalau diterima, semua pengadaan laptop di seluruh Indonesia akan dianggap merugikan negara. Itu poin yang pertama. Kedua, kalau saya dianggap bersalah, itu artinya saya dianggap bersalah karena saya pemilik saham biasa oleh Gotoh dan ada konflik kepentingan. Itu artinya setiap pejabat atau pejabat pengadaan, menteri, gubernur yang punya saham di BEJ, saham terbuka, mau itu saham Gotoh, saham BCA, saham apapun, kalau dia melakukan pengadaan oleh suatu produk yang berafiliasi dengan saham yang dimiliki, dia bisa dipidana. Ini tidak masuk akal. Jadi kalau saya bersalah, artinya semua pejabat di Indonesia yang memiliki saham resiko terpidana kalau ada pengadaan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Tidak mungkin bisa itu terjadi. Dan yang lebih miris lagi adalah kalau saya bersalah, dianggap bersalah, itu artinya saya akan menjadi orang pertama yang dipidanakan untuk menghemat anggaran triliunan. Ini sungguh suatu hal yang begitu miris bagi saya. Penghematan yang begitu besar, memilih suatu opsi yang jauh lebih murah, itu bisa dipidana dan dibilang kerugian negara. Jadi itu mungkin teman-teman beberapa hal yang sangat membingungkan. Audit kerugian negara juga tidak mau diberikan ke kami. Tadi kesaksian dari Google tidak mau dilakukan, tidak diperbolehkan, hal-hal yang begitu aneh. Mungkin karena pada saat kita buka audit kerugian negara akan terbuka bahwa angkanya rekayasa. Mungkin pada saat orang-orang yang disebut di dalam dakwaan dari Google datang menjadi saksi, mereka akan membuka kebenaran dan meruntuhkan argumen dakwaan. Itu hal-hal yang saya rasa sudah sangat jelas ya. Ada juga jaksa mencoba memberhentikan vendor itu mau membuka data-data cost-nya, real cost-nya. Diberhentikan oleh JPU, ada keberatan. Kenapa? Padahal yang dituduhkan kan datanya harusnya dari situ kalau mau menunjukkan kerugian. Jadi ada banyak sekali kejanggalan, mohon disimak, jangan percaya kata-kata kami, mohon masuklah teman-teman publik, masuk ke dalam setiap sidang. Videonya sudah ada, sudah keluar, formulasikan opini sendiri berdasarkan fakta. Jangan percaya hanya dari kami, gitu. Tolong dicari dan digali fakta-fakta seperti ini. Dan Anda akan melihat bahwa ini salah satu kasus yang paling janggal dalam sejarah tipikor di Indonesia. Saya kira gitu. Terima kasih. Cukup ya? Oke. Sidang berikutnya mungkin bisa disampaikan jadwalnya atau agendanya Ya. apa lagi mas? Satu minggu ke depan, Selasa depan. 9, tanggal 9. Tanggal 9. Replik. Selasa tanggal 9. Replik dari JPU. Nanti habis replik, duplik dari kita. Replik itu counter dari JPU terhadap Lode. Vonis belum ada tanggal dari hakim ya? Sudah tadi. Vonis belum. Oh, vonis belum. Replik itu besok Selasa. Minggu depan biasanya 1 minggu lagi baru vonis biasanya. Jadi 3 minggu dari sekarang. Ya. Oke. Ya, oke ya. Oke, makasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Mohon doanya. Terima kasih.
Dalam pembelaannya, Nadiem menegaskan para ahli dan saksi fakta yang dihadirkan selama sidang menyebut tidak ada perbuatan merugikan negara ataupun memperkaya diri sendiri dan korporasi. Untuk itu, Nadiem meminta hakim membebaskannya secara hukum. Saat ini, semua fakta persidangan sudah keluar dan masyarakat telah menonton alur persidangan. Para ahli dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas secara hukum. Dengan segala hormat, dalam kasus ini tidak ada satu pun dari unsur ini yang terbukti. Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif. Kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan oleh kelalaian. Kasus ini mengejutkan banyak pihak, termasuk saya, karena adalah murni kekeliruan investigasi.